Perkenalkan, saya Igustia Yunidia Kumalasari. Saya di tahun ini berprofesi sebagai dosen di bidang farmasi. Ya, di tahun 2032 ini. Inilah perjalanan saya dalam bidang farmasi, dimulai dari menempuh pendidikan sampai sekarang menjadi seorang peneliti. Perjalanan saya selama 7 tahun di bidang farmasi ini tidaklah mudah. 7 tahun juga saya menempuh pendidikan, dimulai dari S1 Farmasi di Universitas Bumigora, di mana ini menjadi tempat pertama saya berpijak sebagai seorang farmasi. Setelahnya saya melanjutkan profesi apoteker saya di Universitas Gadjah Mada tepatnya. Universitas yang menjadi semangat saya untuk terus mengejar cita-cita menjadi seorang peneliti. Setelah saya mendapatkan gelar apoteker, saya melamar kerja di PT Soho Global Healthy, tepatnya perusahaan swasta yang bekerja di bidang obat-obatan herbal. Di mana di situ saya melamar pada bagian farmakopnosi, yang tepatnya pembuatan produk Imbos. Dimulai dari tahap penjemuran, lalu diolah di pabrik menggunakan alat yang sangat canggih, kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis bahannya, lalu setelah pengolahan oleh tim peneliti menghasilkan sebuah cairan yang siap untuk dimasukkan ke packaging, yaitu botol. Disinilah kegiatan saya sehari-hari dalam dunia penelitian, tepatnya di PT Soho Global Healthy dalam pembuatan Imbos. Imbos yang merupakan vitamin nomor 1 penjualan terbesar di Indonesia. Adapun undang-undang yang menjadi acuan saya dalam bekerja, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963. Jadi di sini adalah undang-undang menjadi acuan saya dalam penelitian, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1963 tentang farmasi, di mana ditetapkan undang-undang tentang farmasi. Dengan maksud dan tujuan undang-undang ini ialah menetapkan ketentuan-ketentuan dasar di bidang farmasi dalam rangka pelaksanaan undang-undang tentang pokok-pokok kesehatan. Di mana bidang yang saya tekuni adalah obat asli Indonesia, serta dalam usaha-usaha dalam bidang produksi saya meliputi penggalian kekayaan alam, di mana usaha-usaha penyelidikan atau penelitian dilakukan oleh lembaga farmasi nasional, universitas-universitas, dan lain-lain. Yang dimaksud ialah lembaga yang lain. Dengan ini, peraturan perundang-undangan ditetapkan peraturan-peraturan mengenai produksi dan distribusi di bidang farmasi. Jadi, pada kesimpulannya, undang-undang ini menjadi acuan dalam membuat dan menjaga mutu dari produk yang kami hasilkan. Namun, selama meneliti, saya mempunyai keinginan, yaitu untuk bisa berbagi ilmu yang saya punya kepada orang-orang atau generasi baru di bawah saya. Jadi, saya memutuskan melanjutkan pendidikan saya di S2, yaitu Magister Farmasi di Universitas Gadjah Mada. Setelah saya mendapatkan gelar magister tersebut, saya kembali ke tempat asal saya, yaitu Kota Mataram, di mana saya melamar menjadi dosen di salah satu perguruan tinggi yang mungkin dulu pernah menjadi impian saya untuk menempuh ilmu, tetapi tidak saya dapatkan, yaitu Universitas Mataram. Berjalan kemudian saya diterima, dan saya pun menjadi dosen di sana sampai sekarang. Saat menjadi dosen, saya memiliki acuan dalam mengajar, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2024. Ini adalah undang-undang yang menjadi acuan saya dalam berkarir menjadi dosen, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2024 tentang profesi, karir, dan penghasilan dosen, di mana telah menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang profesi, karir, dan penghasilan dosen, di mana bagian ke-1, status dan jabatan dosen adalah terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen tidak tetap merupakan dosen yang sebelumnya pernah berstatus menjadi dosen tetap, di
mana bagian kedua, kualifikasi dan kompetisi yang harus dimiliki dosen. Kualifikasi dosen terdiri atas kualifikasi akademik dan kualifikasi lain yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Di mana kualifikasi akademik merupakan kualifikasi dari jenjang pendidikan tinggi atau penyetaraan dengan kualifikasi dari jenjang pendidikan tinggi melalui rekognisi pembelajaran lampau. Dan kualifikasi lainnya yang ditetapkan perguruan tinggi meliputi keahlian dengan prestasi luar biasa, kinerja atau pengalaman kerja sebelumnya, atau kriteria lain sesuai dengan kebutuhan perguruan tinggi tersebut. Jadi inilah saya sekarang, dosen di bidang farmasi dan juga sebagai peneliti obat. Bagi saya, pekerjaan dosen ini bukanlah hal yang mudah, karena di sini saya belajar untuk menjadi farmasis yang klinis dalam memberikan informasi dan pengetahuan kepada murid-murid saya tepatnya, sehingga membutuhkan kesabaran. Mungkin ini yang dirasakan oleh dosen-dosen saya dulu saat mengajar saya. Buat semua dosen, saya ucapkan terima kasih banyak karena telah membimbing kami sampai kami bisa menjadi orang sekarang ini. Percayalah, wahai para dosen-dosenku, tanpa kalian, saya dan teman-teman saya saat ini bukan siapa-siapa. Jadi, terima kasih karena sudah mengajar kami dan saya mohon terus untuk mengajar kami ya. Terima kasih. Video ini saya peruntukkan untuk memenuhi tugas saya dalam bidang atau mata kuliah pengantar ilmu farmasi.